في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Tes 1, 2, 3. Kak Dimas izin buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, coba pasang matanya. Kok dipasang ya? Kan padahal matanya sudah ada di kepala ya. Maksud Kak Dimas, perhatikan ke depan. Kemudian teman-teman perhatikan juga suara yang teman-teman dengar. Dan simpan suaranya. Bisa? Baik, Kak Dimas mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biasa. Teman-teman yang masih makan, boleh Kak Dimas minta izin makanannya disimpan dulu. Boleh? Boleh ya? Boleh sayang? Siap, terima kasih. Disimpan dulu makanannya ya. Baik, Kak Dimas sekarang mau tes semangatnya. Teman-teman lebih semangat yang mana? Yang ada di sebelah kanan Kak Dimas yang putra, atau yang di sebelah kiri Kak Dimas yang putri? Ikhwannya siap? Putranya siap? Putrinya siap? Kalau Kak Dimas panggil, adik-adik jawabnya siap. Bisa? Coba kita tes dulu ya. 1, 2, 3. Adik-adik siap. Tuh kan belum kompak, belum semangat. Tadi siapa yang sudah makan siang? Sudah makan? Kak Dimas, taruh dulu mas tasnya ya. Siapa yang tadi sudah sholat zuhur? Siapa yang sudah sholat asar? Siapa yang tadi tidur siang? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang sore ini belum mandi? Ada yang belum mandi? Nggak apa-apa. Nanti mandi ya pulang dari sini ya. Siapa tadi pagi sudah mandi? Angkat tangan, jawab saya. Siap? Siap? Siapa tadi pagi sudah mandi? Ibu-ibu sudah mandi? Tadi pagi? Boleh angkat tangan ya Bu? Kalau nggak angkat tangan berarti belum mandi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Saya, ya. Kalau nggak jawab saya berarti mandinya nggak pakai air. Siap ya? Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Mandinya benar pakai sabun cuci? Pakai sabun apa? Mandi. Sabun mandi ya? Betul kan? Kalau mandi pakai sabun cuci berarti membuat ibu bingung. Kenapa? Tahu nggak? Kalau kita mandi pakai sabun cuci berarti waktu ibu mau cuci piring, ibu kebingungan mencari sabunnya. Loh, sabunnya kemana ini? Dari dalam kamar mandi ada yang jawab, aku pakai buat mandi Bu. Nah, makanya mandi pakai sabun mandi. Perhatikan ya. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mati? Sudah mati? Sudah mati?
Astagfirullahaladzim. Kalau sudah mati kan nggak bisa angkat tangan. Mati. Makanya perhatikan, bahaya ya kalau nggak memperhatikan ya. Baik, lomba duduk rapi. Kadimas akan periksa siapakah yang sudah siap, yang ikhwan atau yang akhwatnya. Siap, Kadimas periksa. Ternyata ikhwannya ada yang sedang arisan. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah siap, perhati. Baik, Kadimas nyanyi lagi boleh? Boleh ya? Siapakah nama Tuhanmu? Siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah Tuhanku yang maha satu. Siapakah nama nabimu? Siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Kalau menyebut nama beliau, mendengar nama beliau, bersolawat. Yuk kita salawat ya. Begini salawatnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo sama-sama, bisa? 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Siapa yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang rindu bertemu Rasulullah? Sudah pernah bertemu Rasulullah? Sudah pernah bertemu? Belum ya? Kalau begitu kita mau bertemu nanti di mana? Akhirat. Bertemu dengan Rasulullah di akhirat, yaitu tepatnya di surga. Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Boleh angkat tangan juga ya Bu. Ini jadi doa kita di sore hari ini. Siap ya? Siapa yang mau masuk surga? Saat Kadimas bertanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, jawab saya. Siap. 1, 2, 3. Turunkan dulu. Siapa yang mau masuk surga? Nah, ajak ayah ibunya ya, ajak teman-temannya dan saudaranya. 2 kali ya, yang kedua kali. Siap. Siapa yang mau masuk surga? Sekali lagi. Siap. Siapa yang mau masuk sumur? Sumur. Mau ngapain masuk sumur? Mau ngapain? Makanya perhatikan. Lomba duduk rapi. Adik-adik, coba kita tes dulu. Adik-adik, wah lupa jawabannya ya. Adik-adik tahu jawabannya? Siap. Apa?
Siap. Oke, sekali lagi. Adik-adik. Sekarang ikhwannya dulu, akhwatnya sabar. Kita lomba besar siapa nilainya. Yang ikhwan atau yang akhwat? Ikhwannya sabar, ya. Ikhwannya sekarang gilirannya. Adik-adik. Nilainya 92. Akhwatnya mau kalahin ikhwannya? Siap kalahin? Lebih semangat. Adik-adik. 93. Ikhwannya mau tambah lagi? Tambah lagi ya. Siap ya. Adik-adik. 93,4. Sekarang akhwatnya tambah lagi. Lagi ya. Adik-adik. Masya Allah, 93,8. Alhamdulillah. Sekarang semuanya adik-adik. Keren. Sekarang Kadimas tes ibu-ibunya. Ibu-ibunya masih tidur, nggak ada suaranya. Ya, coba ibu-ibu jawab siap ya, siap Bu ya. Ibu-ibu. Siap. Udah bangun sekarang ibu-ibunya. Alhamdulillah. Adik-adik baik, sekarang Kadimas akan tes apa ya? Tes fokus ya. Sekarang Kadimas akan tes fokus dengan sebuah peran. Siapakah yang Kadimas perankan berikut ini? Perhatikan. Aku adalah penguasa negeri Yaman. Aku sangat tidak suka dengan sebuah kota yang jauh di sana. Kenapa? Karena di sana ada sebuah bangunan yang dikunjungi oleh banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Bangunan itu adalah Ka'bah. Aku akan hancurkan bangunan itu biar negeriku Yaman yang menjadi tempat berkunjungnya orang-orang dari seluruh dunia. Siapakah dia? Siapakah dia? Raja Abraha. Masya Allah. Adik-adik, Raja Abraha sangat tidak suka dengan kota Mekah yang memiliki bangunan Ka'bah, karena buatnya ini sebuah kerugian ia. Penguasa negeri Yaman yang beragama Nasrani ini inginnya negeri Yaman yang dikunjungi oleh banyak orang. Hari itu Abraha menyiapkan pasukan gajahnya. Pasukan apa? Gajah. Ini suara gajah atau bukan? Miau. Suara apa? Kalau ini suara apa? Bebek. Kalau ini suara apa? Kalau ini suara apa? Kuda. Kalau ini suara apa? Perhatikan. Kalau ini suara apa? Dengar gak suaranya? Memang Kadimas gak mengeluarkan suara. Iya. Baik teman-teman, gajah disiapkan oleh Abraha menuju kota Mekah. Gajah, kita berangkat. Kita akan hancurkan Ka'bah. Berangkat. Berangkat gajahnya. Kemana? Ke kota Mekah. Sampai di sebuah tempat di mana belum sampai kota Mekah, pengawal Abraha ada yang melihat dari kejauhan. Abraha, lihat di sana ada awan gelap. Ini tanda-tanda tidak baik. Lebih baik kita pulang saja ke Yaman. Mana awan gelap? Itu bukan awan gelap. Itu hanyalah segerombolan burung saja yang sedang bersinggah, sedang berpindah tempat. Tidak perlu khawatir. Abraha melihat itu adalah gerombolan burung, bukan awan gelap. Adik-adik, Abraha tetap mau jalan. Pasukan gajah, maju. Gajahnya nggak mau maju. Gajahnya tetap diam di tempat. Kenapa?
Karena gajahnya tahu ada mara bahaya. Dalam Al-Quran Allah menceritakan, wa arsala alaihim thayran ababil. Berterbangan burung-burung yang tadi terlihat seperti awan gelap, berterbangan dan kemudian mendekati pasukan gajah. Adik-adik, yang terjadi adalah gajah kemudian berlari, tentaranya tertinggal. Dan apa yang terjadi? Tarmihim bihijaratin min sijil. Batu-batu yang dibawa oleh burung-burung itu dijatuhkan. Batu-batu yang dibawa dari neraka mengeluluh lantakan pasukan Abraha. Tahu apa yang terjadi dengan tentara-tentara Abraha? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka tewas dengan mengenaskan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Adik-adik, begitulah tewasnya manusia-manusia sombong, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha ingin menghancurkan Ka'bah. Di mana hari ini ada manusia-manusia sombong lainnya di Palestina sana yang sedang berusaha menghancurkan Masjid Al-Aqsa, warisan para nabi kita, tempat bersinggahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj. Adik-adik, siapakah mereka yang ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa? Siapa? Betul sekali, Zionis, penjajah Israel, laknatullah alaih. Adik-adik, setelah peristiwa Abraha, dikenallah dengan tahun gajah, di mana di tahun yang sama lahirlah manusia mulia. Siapa sayang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar cerita? Yang mau dengar cerita boleh tetap di tempat. Yang tidak mau mendengar silahkan keluar. Sepakat ya? Sepakat? Oke, baik teman-teman semua. Apa yang terjadi saat Rasulullah lahir? Api-api yang disembah kaum Majusi di Persia padam. Dari kejauhan Mekah Al-Mukarramah terlihat seperti cahaya yang terang benderang sekali. Dua orang manusia memiliki anak di dalam kandungannya. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya, siapa ibu susunya? Halimah. Halimatu Sa'diyah. Abdullah dan Sayyidati Aminah memiliki anak di dalam kandungan Sayyidati Aminah. Tapi kabar buruknya, saat menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Alangkah sedih pilunya, ibunya menjaga baginda. Rasulullah lahir sudah dalam keadaan yatim, tak pernah melihat dan tak pernah bertemu ayahnya sampai beliau dewasa. Kita hari ini masih bertemu ayah kita. Alhamdulillah.
Betapa sedihnya bila kita tidak pernah bertemu ayah dan melihat ayah. Betul teman-teman? Itu juga yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina sana, di mana di sana banyak sekali anak-anak yang kehilangan ayah. Adik-adik, maka dari itu Rasulullah berpesan, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka diriku dengan dirinya akan berdekatan seperti ini. Adik-adik, masih mau dengar cerita? Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dan kemudian Rasulullah tumbuh besar menjadi anak kurang lebih usia 6 tahun. Rasulullah 6 tahun diajak ibunda Sayyidati Aminah untuk ziarah ke makam ayahnya. Pulang dari makam, semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di Abwa, kembali ke alam baka. Rasulullah 6 tahun tak lagi punya ibu. Sayyidati Aminah sakit kemudian meninggal dunia. 6 tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Adik-adik, bagaimana rasanya bila tak bertemu ibu dan ayah di rumah? Tentu sedih. Begitu juga dengan saudara kita di Palestina. Di mana Palestina hari ini terjadi tragedi luar biasa. Siapa yang tahu Palestina? Palestina adalah negeri para nabi, di mana di sana terdapat masjid warisan para nabi kita, simbol tauhid kita, yaitu Masjid Al-Aqsa. Salah satu masjid yang disebut dalam Al-Quran. Adik-adik, di Palestina juga memiliki kota bernama Gaza, di mana Gaza sejak pemblokadean Gaza semakin tersiksa. Gaza seperti penjara terbesar di dunia. Adik-adik, tahun 2014, tepatnya di bulan Juli, terjadi tragedi perang 51 hari. Buat yang memperhatikan cerita Kadimas, nanti ada kuis, dan yang bisa menjawab kuisnya akan dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah? Baik, nanti di akhir cerita Kadimas akan sampaikan kuisnya. Siap ya? Tragedi bulan Juli tahun 2014 adalah seperti pada video berikut ini. Kita perhatikan videonya. Ini yang terjadi di kota Gaza di bulan Juli tahun 2014, yaitu perang 51 hari, di mana Israel Zionis laknatullah alaih berusaha masuk ke dalam kota Gaza. Tetapi dengan izin Allah, mereka sama sekali tidak pernah bisa mengalahkan kota Gaza. Mereka tak berhasil masuk ke dalam kota Gaza, sehingga mereka menyerang Gaza bertubi-tubi. Banyak yang hancur, banyak yang terbunuh, termasuk para medis dan wartawan. Peristiwa itu disebut dengan as al-ma'kul, yaitu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Gaza luluh lantak. Di sekeliling kota Gaza dibangun tembok yang tebal dan tinggi sekali untuk membatasi gerak warga Gaza agar tidak dapat masuk dan keluar Gaza dengan mudahnya. Banyak yang hancur, rumah, sekolah, rumah sakit, pasar, pembangkit listrik, sehingga mereka hanya bisa menikmati listrik hanya 2 jam dalam sehari saja. Bagaimana bila kita hari ini bisa menikmati listrik dalam sehari hanya 2 jam?
tentu kita sudah kerepotan luar biasa. Ini video yang kita dapat dari Kasih Palestina, yaitu salah satu lembaga mitra Qudwah. Hari ini kami masih ingin bercerita tentang Ahmad anak terowongan. Siapa yang mau dengar ceritanya? Ahmad adalah seorang anak yang tinggal di kota Gaza, tinggal bersama ibu dan adiknya, di mana sebagian rumah Ahmad sudah hancur. Adik-adik, rumah Ahmad sudah hancur ketika bom Israel dijatuhkan dekat di samping rumah Ahmad. Dan ketika itu ayah Ahmad menjadi syahid. Ahmad kini menjadi anak yatim. Adik-adikku semua, Gaza yang mengalami krisis luar biasa sehingga tidak dapat menikmati makanan seperti kita, termasuk Ahmad. Ahmad sudah berhari-hari lamanya tak bisa menikmati makanan karena Ahmad harus menggantikan tugas ayahnya ke perbatasan mengambil makanan dari posko-posko bantuan. Dan 3 hari itu Ahmad tak berani melewati terowongan yang biasa ia lewati menuju perbatasan. Artinya selama 3 hari Ahmad tak dapat menikmati makanan seperti kita. Apa yang terjadi? Hari itu ibu Ahmad keluar dari rumahnya. Mau kemana ibu? Ahmad bertanya. Ibu mau kemana? Di luar berbahaya, Bu. Serangan Zionis tiba-tiba saja bisa datang. Tetap di dalam rumah ya, Bu. Ahmad sudah 3 hari tak ada makanan di rumah. Artinya sudah 3 hari kita tidak makan. Dirimu dengan ibu masih bisa menahan lapar, tetapi tidak dengan adikmu. Seharian ini adikmu menangis. Ia butuh makanan. Iya ibu, karena sudah 3 hari Ahmad tidak melewati terowongan. Lalu bagaimana cara ibu mendapatkan makanan bila ibu tidak keluar? Ibu, hari ini biar Ahmad saja yang mengambil makanan di perbatasan. Hari ini Ahmad akan beranikan diri melewati terowongan lagi. Betul, kau berani? Iya Bu, insya Allah. Baiklah kalau begitu. Sekarang kau harus siap-siap berangkat sekolah dulu. Nanti sepulang sekolah kau harus melewati terowongan. Iya ibu. Ahmad pun pamit kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah dengan sesuatu yang harus ia bawa setiap hari ke sekolah. Apakah itu? Tidak lain adalah Al-Quran. Ibu, Ahmad berangkat ke sekolah ya Bu. Ahmad minta ridho ibu. Iya sayang. Fi amanillah. Hati-hati ya. Ya ibu. Ahmad berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki 5 km. Adik-adik, saat Ahmad sampai di sekolahnya, sekolah Ahmad tidak seperti sekolah kita. Sekolah Ahmad tidak memiliki dinding. Sekolah Ahmad hanya beratapkan langit. Dan sekolah Ahmad di sana hanya tersisa beberapa bangku yang sudah rusak. Tetapi di sanalah Ahmad meletakkan harapannya menjadi penghafal Quran yang kelak akan bertemu ayahnya di surga dan akan memakaikan mahkota cahaya untuk ayah. Adik-adik, hari itu Ahmad setor hafalan Qurannya seperti biasa kepada ustazahnya.
Selesai ia setor hafalan Quran, ia minta izin kepada ustazahnya. Ustazah, Ahmad pamit mau berangkat ke terowongan lagi. Kau berani lewati terowongan? Insya Allah. Hati-hati, karena beberapa hari ini Israel banyak menghancurkan terowongan-terowongan di kota Gaza. Iya ustazah, insya Allah. Ahmad pun berangkat, pamit kepada ustazahnya. Adik-adikku, saat Ahmad sudah pamit, Ahmad berjalan kaki menuju pintu terowongan yang jaraknya 2 km dari sekolahnya. Dan ketika Ahmad sampai di pintu terowongan, Ahmad pun berhenti langkahnya. Apakah aku akan lewati terowongan ini? Bila aku nanti melewatinya, aku khawatir Israel akan datang dengan serangannya dan menghancurkan seluruh terowongannya. Tapi aku lebih khawatir bila di rumah tidak ada makanan. Aku khawatir bagaimana dengan ibu dan adik. Bismillah, aku akan melewatinya. Dengan segenap keberaniannya, Ahmad pun berlari sekencang-kencangnya dengan sisa tenaga yang ada. Berlari dengan perut yang masih kosong dan masih tersisa rasa khawatir di dadanya. Alhamdulillah, qadarullah tak terjadi apa-apa dengan Ahmad dan terowongan yang ia lewati. Adik-adik, kini Ahmad sampai di perbatasan di mana ia harus ikut mengantri bersama pengungsi lainnya untuk mendapatkan makanan. Dan ketika gilirannya tiba, ternyata Ahmad hanya mendapatkan 2 potong roti saja. Hanya 2 potong roti, tidak apa-apa. Ini cukup untuk adik dan ibu. Aku masih bisa menahan rasa lapar. Yang penting ibu dan adik makan. Kemudian Ahmad memasukkan rotinya ke dalam tasnya bersama Al-Qur'annya. Kini Ahmad bisa kembali ke rumah. Ia melangkahkan kakinya kembali menuju terowongan yang harus ia lewati. Baru saja beberapa langkah ia lakukan, ternyata hujan lebat terjadi di perbatasan, membuat Ahmad harus berhenti dan mencari tempat berteduh. Hujan turun, aku harus berteduh. Aku tidak ingin rotinya basah dan tak dapat dimakan ibu dan adik. Aku tidak ingin Al-Qur'anku basah. Ahmad berteduh cukup lama dalam suasana dingin yang menusuk, masih dalam keadaan perut yang kosong. Adik-adikku, saat hujan reda, Ahmad bisa kembali melanjutkan perjalanannya menuju terowongan. Tetapi baru saja beberapa langkah ia lakukan, terdengar suara peringatan. Suara peringatan. Di mana bila terdengar suara peringatan ini, ada mara bahaya yang akan datang. Ini suara peringatan. Ini tanda-tanda tidak baik. Aku harus menunggu. Khawatir ada sesuatu yang terjadi. Benar ternyata bom dijatuhkan tepat di terowongan yang harus Ahmad lewati. Hancurlah terowongannya. Ahmad tak lagi bisa melewati terowongan. Terowongannya hancur. Aku tidak bisa melewati terowongan lagi. Artinya aku harus berputar mengelilingi kota Gaza dan melewati pintu perbatasan. Apa boleh buat?
Ahmad harus berjalan kaki, berputar jauh untuk melewati pintu perbatasan, di mana di sana biasanya Ahmad harus bertemu polisi Israel penjaga pintu perbatasan. Dan ketika sampai di pintu perbatasan, Ahmad harus berhadapan dengan polisi Zionis. Dan di sanalah Ahmad dihentikan langkahnya. Kau mau kemana? Aku mau pulang. Apa yang kau bawa? Aku hanya bawa Al-Quran dan roti. Berikan tasnya. Tidak, isinya hanya Al-Quran dan roti. Berikan tasnya. Direbut tas Ahmad, dibukanya, dikeluarkan isinya, dilempar Al-Qurannya, dilempar rotinya. Ahmad berteriak histeris. Tidak, itu Al-Quranku, itu roti buat adik dan ibu. Kemudian Ahmad berusaha mengambil roti dan Al-Qurannya, membersihkan dari debu yang menempel, dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kini Ahmad bisa melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Dan ketika beberapa ratus meter lagi sampai rumahnya, dari kejauhan Ahmad melihat rumahnya ramai sekali oleh orang-orang yang berkumpul. Semua tetangganya berkumpul. Ada apa ini? Ada apa? Aku harus mencari tahu. Aku khawatir terjadi sesuatu di dalam rumah. Aku harus melihatnya. Ahmad pun berlari, menembus gerombolan orang-orang yang berkerumun dekat rumahnya. Dan ketika Ahmad sudah sampai di dalam rumah, Ahmad pun melihat ibunya yang sedang menangis. Ahmad mengantarkan jenazah adiknya ke pemakaman, dimakamkan dekat makam ayahnya. Dan di sanalah Ahmad berkata-kata kembali, seolah-olah ia masih bisa berbicara kepada adiknya. Adik, bila nanti di surga adik tak melihat kakak, panggil nama kakak, panggil. Kakak ingin bersama adik, kakak ingin bersama ayah, kakak ingin peluk ayah. Adik-adik, pulanglah Ahmad bersama ibunya. Tangan Ahmad berusaha menggamit ibunya yang terlihat lelah sekali. Dan ketika sampai di dalam rumah, ibunya kemudian terlihat lelah, terduduk di atas lantai dan bersandar pada dinding yang rusak.
Di sana Ahmad berusaha menawarkan sesuatu kepada ibunya. Ibu lelah, ibu mau buka puasa sekarang. Ahmad ambilkan roti dan airnya ya bu. Tidak sayang, ibu hanya lelah saja. Izinkan ibu untuk tidur sebentar ya. Azan maghrib tiba, bangunkan ibu untuk berbuka puasa. Ya ibu. Sore itu Ahmad menunggu ibunya tertidur. Dan ketika azan tiba, Ahmad berusaha membangunkan ibunya. Ibu bangun, sudah azan maghrib, kita buka puasa ya bu. Ini airnya, ini rotinya bu. Ternyata ibunya tak bangun. Dan ini membuat Ahmad harus menggoyang-goyangkan badan ibunya. Ibu bangun, ibu bangun, ibu harus buka puasa, ibu harus menemani Ahmad, ibu harus kuat, ayo ibu bangun. Dan ternyata ibunya tak bangun juga. Dan ternyata itu adalah maghrib terakhir bersama ibunya. Ibu bangun, bangun ibu. Adik-adik, setelah Ahmad berbuka puasa dan sholat maghrib, Ahmad harus mengurusi jenazah ibunya bersama dengan tetangganya. Setelah menyolatkannya, Ahmad menghantarkan jenazah ibunya ke pemakaman. Ahmad harus mengurusi dua jenazah dalam sehari. Dan dimakamkan dekat makam ayah dan adiknya. Sepulang dari makam, Ahmad sadar kalau kini ia hanya sendiri saja di rumah. Tak ada lagi yang bisa menemani. Tak ada lagi yang menemani dia di rumah. Sehingga untuk mengobati rindunya, Ahmad melukiskan wajah sosok ibunya di lantai rumahnya. Sejak malam itu dan malam-malam berikutnya, Ahmad tidur di sana. Sejak malam itu dan malam-malam berikutnya, selesai Ahmad mengucap doa, Ahmad berkata-kata kepada lukisan itu, seolah-olah ia berbicara kepada ibunya. Adik-adik, apa kata Ahmad? Ibu, Ahmad rindu, Ahmad kangen, Ahmad mau bersama ibu, Ahmad mau peluk ibu. Adik-adikku, anak solih-solihah, ternyata yang dialami oleh Ahmad dialami juga oleh teman-teman Ahmad lainnya di Palestina sana. Di mana mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Kita masih bersama ayah dan ibu kita. Pulang dari tempat ini, kita masih tahu masih ada ayah dan ibu kita yang menunggu di rumah. Pulang dari tempat ini, kita masih tahu, kita masih bisa mencium tangan mereka, bisa memeluk tubuh mereka. Bahkan kita masih hafal aroma tubuh mereka. Tetapi kita tidak tahu sampai kapan usia mereka. Kita tidak tahu sampai kapan mereka bisa menemani kita. Adik-adik, anak solih-solihah, bersyukurlah kita hari ini masih bersama ayah dan ibu kita. Karena apa yang kita rasakan hari ini tidak dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Adik-adik, siapa yang sayang ayah ibu? Siapa yang sayang teman dan saudara? Siapa yang sayang Allah dan Rasulnya?
Siapa yang sayang Indonesia? Siapa yang sayang Palestina? Allahu Akbar. Siapa yang mau bantu Palestina? Siapa yang mau ke Palestina? Allahu Akbar. Masya Allah. Untuk membantu Palestina kita tidak perlu berangkat ke sana. Kita tetap di sini menjadi anak yang solih-solihah, yang membanggakan ayah dan ibu, membanggakan Indonesia, dan ikut kelak membebaskan Palestina. Adik-adik, siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah? Kadimas akan tunjuk saat Kadimas nanti bertanya ya. Baik, silahkan duduk rapi. Siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah hanya bagi mereka yang bisa menjawab. Kalau tunjuk tangan sudah ke depan tapi tidak bisa menjawab, tidak akan dapat. Setuju? Setuju? Dan teman-teman yang lain tidak boleh memberitahukannya. Itulah keuntungan buat mereka yang memperhatikan cerita. Ya, baik. Lomba duduk rapi. Kadimas akan memilih siapa yang boleh ke depan dan menjawab hadiah. Menjawab pertanyaan. Ya, siap? Sebelum Kadimas bertanya, Kadimas mau tahu siapa yang sudah mempersiapkan bantuan terbaik untuk Palestina? Siapa yang sudah siapkan infak terbaik untuk Palestina? Allahu Akbar. Hari ini Kadimas bersama Kuduah Indonesia mengajak adik-adik dan ibu-ibu semua, kita semua, untuk terus membantu Palestina. Karena kita tidak akan pernah biarkan Palestina berjuang sendirian mempertahankan marwah umat Islam sedunia. Betul teman-teman? Insya Allah ya. Tapi sebelum hadiah dibagikan, Kadimas ingin bertanya, kalau kita memberikan hadiah terbaik kita, memberikan infak terbaik kita, apakah mengurangi harta kita? Apakah akan mengurangi harta kita? Misalkan kita punya uang 10.000 atau 20.000 uang jajan kita, betul? Kemudian kita berikan uang tersebut ke orang lain yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah yatim di Palestina, yatim penghafal Quran. Uang kita jadi berkurang tidak? Berkurang tidak? Tidak berkurang? Kan uangnya kita kasih tadi, betul? Tidak berkurang? Kalau gitu kita akan buktikan dengan alat ini. Ya. Ada isinya? Kadimas minta bantuan satu orang relawan untuk memasukkan uang sedekahnya ke sini. Kadimas pinjam saja, nanti Kadimas kembalikan. Ya. Nanti ada saatnya teman-teman memberikan infak terbaiknya. Pada saat nanti ada kantong yang berputar. Siapa yang mau memberikan? Oh, Masya Allah. Abang siapa namanya? Farel. Masya Allah. Bang Farel, bersedekah sayang. Berapa ini uangnya? Berapa? 5.000. Bang Farel memberikan uang 5.000. Uangnya berkurang tidak? Uang Bang Farel tidak berkurang. Tadi kan uangnya sudah dimasukkan. Ya, yang ada di kantong berkurang tidak? Berkurang ya? Berkurang. Tapi ternyata di kesempatan lain Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Masya Allah. Karena di Al-Quran juga dikatakan bahwa bila kita berinfak itu kita seperti menanam satu benih, di mana benih itu akan tumbuh menjadi satu pohon. Kemudian muncul 7 cabang. Dari setiap cabang lahirlah 100 buah. Artinya Allah menggantinya 700 kali lipat.
Masya Allah. Tapi uang tadi tidak akan kita dapatkan bila kita tidak bersedekah. Yang kita dapatkan hanyalah uang yang kita miliki. Bahkan ini bisa habis bila kita pakai jajan. Betul teman-teman? Terima kasih. Oh, Masya Allah, masukkan ke dalam kantong yang berjalan. Kemana? Bukan ke sini. Ini tempat tes aja ya. Terima kasih Bang Farel. Adik-adik. Adik-adik. Siap untuk kuisnya? Siap? Pertanyaan pertama. Ya, yang Kak Dimas pilih adalah mereka yang angkat tangannya, tetap duduk rapi, tapi tidak berbicara. Siap? Siap ya? Pertanyaan pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak ibunda Sayyidati Aminah berziarah ke makam ayahnya pada saat usia 6 tahun. Kemudian Rasulullah pulang dari makam, ibunda Sayyidati Aminah jatuh sakit dan meninggal. Tempat ibunda Sayyidati Aminah sakit dan kemudian meninggal itu di mana? Masya Allah, ke depan sini sayang, anak solihah. Allahu Akbar. Namanya siapa? Alika. Alika. Alika kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMP? Oh bukan, SD ya? Masya Allah. Ya Alika boleh pegang mikrofonnya. Pegang sayang, pinter ya. Alika, tadi Kak Dimas bertanya, ibunda Sayyidati Aminah pernah jatuh sepulang dari makam suaminya, kemudian sakit dan meninggal dunia. Di mana tempatnya? Di mana? Abua. Ah? Abua. Dipakai? Abua. Apa? Betul? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini hadiah buat Alika. Silahkan duduk lagi. Siapa lagi mau hadiah? Baik, pertanyaan yang kedua. Abraha adalah penguasa yang sangat zolim dan sombong sekali. Abraha menjadi penguasa beragama Nasrani, di mana wilayah yang dikuasai oleh Abraha itu di mana? Ke depan sini. Masya Allah. Nama kamu siapa? Benzema. Benzema. Wah, pemain bola ya. Benzema kelas berapa? 4. Benzema kelas? 4. Dipakai? 4. Kelas 4. Benzema kalau besar nanti mau jadi apa? Enggak tahu. Ah, nggak tahu. Astagfirullah. Mau jadi apa saya? Tentara. Benar. Masya Allah, tentara yang solih ya, yang sholat 5 waktunya tepat waktu dan hafal Al-Quran. Baik, Benzema, pertanyaannya, Abraha menguasai wilayah apa? Enggak. Wilayah sebelum, kan Mekah bukan wilayahnya. Madinah. Oke, Kak Dimas akan ganti kalau Benzema nggak bisa jawab. Bisa? Negara mana? Wilayah apa? Apa? Yaman. Apa? Yaman. Yaman? Betul? Salah. Betul? Alhamdulillah, Yaman betul ya. Tapi kenapa tadi Mekah duluan yang disebut? Lupa ya? Alhamdulillah. Terima kasih Benzema. Pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan teman-teman. Ada kantong infak yang berjalan. Teman-teman bisa masukkan infak terbaiknya untuk Palestina di sana, ya. Pertanyaan ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Tes 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah bernama Abdullah dan ibundanya Sayyidati Aminah. Betul? Siapakah ibu susunya Rasulullah? Insyaallah, sini ke depan. Pegang. Nama kamu siapa? Alana. Alana. Alana kelas berapa? 2. Kelas 2. Alana kalau besar nanti mau jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Masya Allah. Kalau sudah jadi dokter, ya. Terus Palestina butuh dokter nih. Alana mau nggak berangkat ke Palestina? Mau? Masya Allah. Allahu Akbar. Keren ya. Alana, pertanyaannya, siapa ibu susunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi, setelah itu kita kenalan sama teman Kak Dimas ya. Siap? Pertanyaan keempat. Ibu-ibu juga dapat ya Bu ya? Kuis? Oh enggak? Hah? Anak-anak aja ya. Pertanyaan keempat. Siap? Pertanyaan keempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir dikenal dengan tahun gajah. Di mana pasukan gajah berusaha menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah gagalkan. Peristiwa itu dikenang di dalam Al-Quran, yaitu pada surat ke depan sini. Masya Allah. Ya, sini ke depan. Ya boleh sini di samping Kak Dimas sini. Sabar ya Bu ya. Sabar ya. Nama kamu siapa? Zikri. Zikri kelas berapa? 2. Kelas 2 ya. Kalau ibu yang ini namanya siapa? Bilqis. Bilqis sama Zikri. Bilqis, sabar Kak Dimas. Untuk ibu-ibu ada 7. Oh, untuk ibu-ibu ada hadiahnya juga Bu. Ada 7. Wah, ini masih ada banyak juga nih pertanyaannya ya. Kalau Kak Dimas pertanyaannya sudah selesai, hadiahnya masih ada. Hadiahnya buat Kak Dimas ya. Boleh ya? Gak boleh? Beneran gak boleh? Dua aja. Tiga kalau gitu. Baik, Zikri pegang saya. Zikri, pertanyaannya tadi, peristiwa di mana pasukan gajah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat pegang Al-Fil. Kamu tahu Dipegang sayang, dipakai biar terdengar suaranya. Surat Al-Fil, betul teman-teman? Coba bunyikan awal suratnya. Ta'awudz dulu ya. Masya Allah. Betul teman-teman? Dapat hadiah. Silakan duduk sayang. Bilqis, kelas berapa? Kelas 1. 1 SD, SMP atau SMA? 1. Kelas 1 SD. Oh SD, pegang sayang. Ah, pinter. Bilqis, kalau besar mau jadi apa? Ustazah. Teman-teman mau jadi ustazah? Ada Bu Ustazah, salim dulu. Bu Ustazah kan jadi salim. Bilqis, tadi Zikri baru saja melafazkan surat Al-Fil ayat pertama. Coba lafazkan surat Al-Fil berikutnya sampai selesai.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, tabarakallah. Ini hadiah buat Bilqis. Alhamdulillah. Adik-adik, sebelum kuis berikutnya, Kak Dimas akan kenalkan teman Kak Dimas. Siap? Siap. Baik teman-teman semua, kenalkan. Namanya Boni. Namanya siapa? Boni. Oh, Boni. Baik Boni. Iya Kak. Sekarang ucap salam. Oke. Oke, yuk. 1, 2, 3. Salam. Kok salam? Assalamualaikum. Salamnya yang baik. Oh iya. Yuk, 1, 2, 3. Sekarang? Iya sekarang, masa besok? Oke. Oke. Baik teman-teman, Boni belum tahu ucap salam yang baik ya. Iya. Nih Kak Dimas kasih tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah dijawab. Bukan dijawab. Nah udahlah, nggak usah ucap salam ya. Baik Boni. Iya Kak. Tadi salamnya kan belum. Sekarang kamu panggil adik-adik saja di sini. Oke. Bisa? Enggak. Enggak bisa. Panggilnya begini. Adik-adik. Iya. Adik-adik. Iya. Bisa? Bisa. Coba. 1, 2, 3. Kakek-kakek. Kakek-kakek. Bukan kakek-kakek. Adik-adik ya. Kenapa jadi kakek-kakek? Bukan ya. Bukan. Ayo. Serius nih. 1, 2, 3. Adik-adik. Adik-adik. Adik. Di sini nggak ada. Di muka Kak Dimas nggak ada adik-adik. Boni sekarang Kak Dimas mau tanya sama Boni, ya. Boni katanya, Boni. Kenapa dia diam ya tiba-tiba ya? Nengok juga enggak. Aneh ya. Hah? Dia nggak nengok, nggak jawab. Kenapa sih ya? Aneh. Kenapa kok pada ketawa? Dia nggak nengok. Ngobrol juga enggak, jawab enggak. Coba Kak Dimas panggil dengan panggilan kesayangan. Siap? Siap ya. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Boni, tidak baik begitu, membuat orang lain terkejut, bahaya ya. Oh iya. Iya bahaya. Minta maaf sama Kak Dimas. Enggak. Minta maaf. Enggak. Maaf. Enggak. Kenapa nggak mau minta maaf? Kita putus. Kita putus. Putus dari mana? Kita bukan layangan, nggak ada putus-putus. Boni? Iya Kak. Boni? Iya. Kita bukan layangan. Sekarang minta maaf yang benar. Oke. Yuk minta maaf. Ikuti Kak Dimas. Kak. Ke. Boni. Minta. Maaf. Makan. Makan.
Bukan minta makan, minta maaf kok minta makan. Boni, kita sedang memperingati Maulid Nabi. Iya. Oke, kamu salawat dulu ya. Oke. Yuk. Salawat. 1, 2, 3. Gimana? Masa nggak bisa salawat ya? Iya. Oh, lupa kali. Kak Dimas kasih tahu begini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Boni. Oh ya, oke. Ya, yuk 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Kelamaan gak usah lama-lama. Ulang. Iya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Ini gara-gara Boni nih ya. Tes 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Baik teman-teman, Boni masih bercanda kalau lagi bersalawat. Padahal kan bukan buat bercandaan ya teman-teman ya. Boni, Iya, Kak. sekarang Boni, Kak Dimas tanya, Oke. kamu sayang nggak sama saudara yang yatim? Iya. Benar? Iya. Kalau gitu, Kak Dimas tanya lagi. Di Palestina kan banyak anak-anak yatim penghafal Quran. Iya, Kak. Nah, kalau Kak Dimas dikasih kesempatan untuk ke Palestina, kamu ikut nggak? Ikut dong. Benar? Iya. Insya Allah ya. Oke. Kamu nanti di sana ngapain? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Oh, kok nyanyi? Iya, kan bisa menghibur. Oh iya, bisa menghibur ya. Iya. Kalau ada anak yatim di Palestina yang sedang sedih. Iya. Oke, kalau gitu boleh. Sekarang buktikan kalau kamu benar-benar bisa bernyanyi. Oke. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Lagu apa? Lagu apa? Apa ya? Apa ya? Gak usah mikir. Lagu Topi Saya Bundar. Bisa? Iso? Hafal lagunya? Enggak. Nggak hafal. Terus gimana? Bantuin. Bantuin? Iya. Ya udah, Kak Dimas bantu. Kak Dimas dulu ya. Iya. 1, 2, 3. Sekarang? Iya. Ya udah. 1, 2, 3. Topi Saya Bundar kan? Iya, Kak. Iya galak bener ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Lanjut. Enclok di jendela. Kalau tidak bundar, Giginya tinggal 2. aneh ya lagunya ya. Iya ya. Iya kamu yang nyanyi juga. Boni, Iya, Kak. itu lagu Burung Kakak. Iya. Apa? Kakak tua. Kakak yang dibilang tua. Burung kakak tua. Oh iya. Iya. Boni, Iya. ganti lagunya. Kamu belum hafal sih. Iya. Ganti lagunya. Lagu Balonku. Balonku bisa? Insya Allah. Oke. Bantuin. Bantuin juga. Ya udah, Kak Dimas bantu deh. Siap.
Balonku ada 5. Dor. Belum. Belum meletus sudah dor. Sabar. Oke. Siap. Ulang ya. Tunggu meletus baru dor. Balonku ada 5. Belum. Rupa-rupa warnanya. Dor. Belum. Dornya tunggu meletus. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boni janji jadi anak baik dulu. Oke. Yuk ikutin Kak Dimas. Aku berjanji. Aku berjanji 1. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Iya itu Pancasila Boni. Astagfirullah. Dah lah Boni ya. Kak Dimas mau lanjutkan kuis. Kamu perhatikan ya. Nanti teman-teman akan dapat hadiah. Kamu nggak dapat. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah sedih ya. Baik, Kak Dimas akan lanjutkan. Pertanyaan kelima. Siapa yang tahu? Aku. Kamu diam. Ini kuis untuk teman-teman di sini, bukan buat kamu. Oke, diam ya. Siap. Siapa yang bisa jawab? Kamu lagi. Boni nih. Iya lagi. Dahlah Boni ah. Boni Kak Dimas hipnotis kamu aja ya. Lihat Kak Dimas. Tatap mata Kak Dimas. Dalam hitungan ketiga, Boni akan tertidur. Belum dihitung. Belum dihitung. Oh iya. Belum. Lihat sini. 1, 2, 3. Tidur. Sekarang. Iya sekarang. Masa nanya sekarang dihipnotis ya? Ya udah dia udah tidur. Kak Dimas gendong dulu. Alhamdulillah, akhirnya dia bobo juga. Adik-adik, siapa yang mau dapat hadiah? Yang mau dapat hadiah, ayo duduk yang rapi. Yang di depan tolong mundur ke belakang. Ayo pinter, yuk. Mundur sayang. Kalau di samping kanan Kak Dimas nanti nggak terlihat, nggak ditunjuk. Siap? Pertanyaan kelima. Masih ada berapa hadiah ya? Masih ada 5 hadiah. Pertanyaan kedua. Di Palestina, tadi Kak Dimas ceritakan, yaitu seorang anak bernama Ahmad. Ahmad dikenal dengan sebutan anak terowongan karena dia harus melewati terowongan setiap hari untuk mendapatkan makanan. Pertanyaannya, Ahmad tinggal di kota apa? Masya Allah, ke depan sini. Nama kamu siapa? Siapa namanya? Siapa? Dipakai yang benar. Danan. Lanang. Oh ya baik. Lanang, kelas berapa? 5. Kelas 5. Lanang, tadi yang Kak Dimas ceritakan adalah Ahmad yang tinggal di salah satu wilayah Palestina, yaitu kota Gaza. Kota apa? Gaza. Betul teman-teman? Alhamdulillah. Betul ya. Terima kasih, silakan duduk lagi. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ke-7 ya, ke-7. Yang ke-7, ada tragedi luar biasa di kota Gaza, di mana tragedi tersebut dengan peristiwa perang 51 hari
Di mana Zionis penjajah berusaha masuk ke dalam kota Gaza, tetapi tidak berhasil. Peristiwa itu terjadi pada bulan apa, tahun berapa? Masya Allah. Ke depan sini anak solihah. Mana mic-nya? Namanya siapa? Hah? Yang mikrofonnya. Amira. Amira kelas berapa sayang? Kelas 6. Mikrofonnya. Kelas berapa? Kelas besar mau jadi apa? Oh, ada Bu Guru di sini ya. Bu Guru, tadi Kak Dimas cerita bahwa ada peristiwa perang 51 hari di Gaza, di mana itu terjadi di tahun berapa, bulan apa? Tahun 2014. 2014? Bulan Juli. Bulan Juli. Masya Allah, betul. Itulah untungnya memperhatikan. Sama-sama. Silakan duduk kembali. Pertanyaan ke-8. Nanti untuk ibu-ibunya mungkin, oh di sini. Kalau mereka suruh sholawat kan sama anaknya boleh? Oh boleh. Sholawat bareng sama anak. Atau nanti ibu-ibu yang membagikan ya, untuk ibu-ibunya. Iya boleh. Boleh ya. Baik. Adik-adik. Pertanyaan yang ke-8. Siap? Tes 1. Pertanyaan ke-8. Di Palestina, tepatnya di kota Gaza, segala sesuatunya hancur. Rumah sakit, sekolah, rumah, pasar, termasuk pembangkit listrik. Di mana sampai detik ini banyak saudara kita di Gaza hanya bisa menikmati listrik berapa jam dalam sehari? Yang Kak Dimas pilih yang duduk rapi. Yang duduk rapi dan tidak berbicara. Yang sudah-sudah ya. Sekarang giliran yang belum. Ya sini saya, yang pakai peci. Masya Allah. Baik sini. Ambil mikrofonnya. Namanya siapa? Siapa? Fatur. Fatur. Kelas berapa nak? Kelas 4. Fatur, kalau besar mau jadi apa? Polisi. Masya Allah. Polisi yang soleh ya. Insya Allah. Baik Fatur. Tadi Kak Dimas bercerita bahwa Gaza tak lagi memiliki pembangkit listrik. Pembangkit listriknya dihancurkan. Dan mereka kini hanya bisa menikmati listrik dalam satu hari berapa jam? 2 jam sampai 3 jam. Alhamdulillah. Terima kasih Fatur. Pertanyaan ke-9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, bila kita menyayangi anak yatim, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Masya Allah, sini anak salih. Nama kamu siapa? Bisa Asyifa Alfani. Miza panggilnya. Iya. Miza kelas berapa? 3C. Kelas 3. Miza, Rasulullah berpesan, bila kita sayang terhadap anak yatim,
salah satunya adalah anak yatim di Palestina, maka apa yang terjadi dengan diri kita? Kata Rasulullah. Seperti dua jari yang bertemu, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren. Ini hadiah buat Niza. Sama-sama. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir buat adik-adik. Udah terakhir ini satu lagi. Sudah. Setelah ini nanti ibunya ya, Bu. Yang terakhir. Kadimas akan memilih yang duduk rapi. Duduk rapi, tertib. Siapakah dia? Sini ke depan. Tadi udah jawab belum? Sudah dapat hadiah belum? Belum. Namanya siapa? Siapa? Juta. Duta. Oh, Duta. Jangan diinjak saya. Duta kelas berapa? 2. Kelas 2. Duta, di Palestina ada satu masjid yang menjadi warisan para nabi, yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam setelah 40 tahun pembangunan Ka'bah. Ya, masjid apa namanya? Yang juga pernah disinggahi Rasulullah saat Isra Mi'raj. Masjid apa? Saya tahu. Aku sudah. Iya, Bilqis sudah. Masjid apa saya? Oke. Apa? Aqsa. Apa? Aqsa. Al-Aqsa. Masya Allah. Alhamdulillah. Lomba duduk rapi. Hap. Baik adik-adikku semua, terima kasih. Itulah cerita Kadimas bersama Qudwah Indonesia. Semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لي صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها